Jadi kenapa VAR-nya sekarang lebih efektif dan efisien? Karena Qatar tidak ikut. Lukaku kena VAR offside terus, Pak. Yang terakhir tuh dia kena garis offside pas nih, Pak. Kena offside, Pak. Kena garis offside. Jadi bayangnya ya, posisimu bener. Ke garis sebesar ini apa Lukaku sampai bisa offside kok iso? Kan gak mungkin Lukaku mainnya kan ngene. Jadi Gareth Southgate tuh udah bingung ya, dan dia berkata, aduh, aku harus berjudi di menit-menit akhir gini. Lah, Ivan Toney ada yang bilang judi. Jadi tolong masukin Pak Erick Thohir di locker room tim lain ya. Di locker tim lain ya. Tim lawan. Tim lawan. Pokoknya jangan tim Indonesia lah. Kalian mau apa? Ah, males. Kender TV. Ketawa tanpa khawatir. Selamat datang di podcast sepak bola nomor 1 Semarang. Apalagi kalau bukan Bal Muntah. Kita jadi podcast nomor 1 karena di Semarang tuh nggak ada podcast. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain yang bahas bola. Sebenarnya ada kok. Ada. Oke. Tak sebut masuk ono tapi ning Spotify. Ono, cuman kita nggak mau ada yang lain terkenal ya. Sekarang sudah sampai di 8 besar Euro. Gimana? Kita memang sengaja tidak tag dari awal ya, karena putaran grup kita terlalu akeh. Ya, putaran grup terlalu akeh. Dan gimana? Apakah kalian masih ikut arisan Euro? Sing entuk Albania modaro. Sing entuk Hungaria. Sing entuk Serbia juga tolol. Dan mungkin ada juga bapak-bapak yang dapat Itali itu dari awal seneng banget. Wah, Itali. Juara bertahan. Wow, ternyata tetap goblok. Sampai ono meme ning apa Twitter. Sing koyo apa partisipasi Italia sing ning gone WrestleMania. Oh iya. Ternyata kikuk. Tali tolol. Spalletti goblok memang ya. Ya tapi memang banyak apa ini ya. Itali memang banyak problematikanya. Yang pertama kakean aturan. Sing dilarang apa main HP. Dilarang main PS. Main PS enggak boleh. Terus dilarang bercanda saat pelatihan kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya walau ternyata pamit gak sih. Tapi emang kan enggak boleh main PS. Enggak boleh main apa? Main HP. Gak boleh bercanda waktu latihan. Wah, berarti enggak boleh ini ya main Ludo King ya? Ludo King. Aku mainnya nganu siapa kayak apa sing biyen ono aplikasi terus ono game akeh apa sih? Apa ya biyen ya? Stumble bukan Stumble, dadi ono ludone juga itu. Berarti mereka juga ra iso main nganu ya, sing impostor ngono ya. Iya, Among Us. Ra iso. Tapi kalau ngelihat performa ini ya, Belanda tuh kayaknya sekarang meyakinkan ya. Ya. Padahal kemarin tuh sempat di fase grup, di babak pertandingan yang terakhir kemarin sampai akhirnya mereka jadi peringkat ketiga tuh, wah Belanda sangat tidak meyakinkan. Gini Pak, kita ngomongin soal Euro ya. Kalau ngomongin soal Euro, ada beberapa negara memang sing harusnya jadi jagoan, yang memang harus jadi jagoan. Kayak misal Italia yang terus Belanda, terus Perancis. Tapi lagi-lagi saya tetap punya opini yang sama bahwa mereka itu akan mereka tidak bisa improve karena pelatihnya itu aja. Contoh sekarang kalau tadi ngomongin Belanda pelatihnya adalah Ronald Koeman. Oke. Ronald Koeman. Di mana Ronald Koeman di Barca kan bosok banget ya? Wah, jelek banget itu. Jelek banget kan. Nah, makanya kayak Belanda mau dibawa sampai sejauh mana walaupun di putaran grup ya sempat ada inilah. Ronald Koeman tuh yang bagus tuh cuman ini Pak, sepatunya Pak. Iya. Dia enggak pakai kaos kaki. Benar enggak? Duduk Vindes. Betul. Kono ya pelatih. Ngandel ke duduk Vincent ora marahi menang lho. Jadi Ronald Koeman adalah salah satu pelatih paling skena di Eropa. Iya, betul. Terus ada juga kemarin Inggris juga diharap-harap digadang-gadang loh Inggris. Iya, bahkan Inggris itu kalau nggak salah peluang mereka dari 8 besar kemarin dari 8 besar kemarin peluang mereka untuk menjadi juara itu 19% di antara semuanya, dan itu tertinggi daripada yang lain. Okay. Nah, masalahnya kan
ada banyak ya, ada banyak kenapa prediksinya pasti Inggris. Oh iya, Inggris. Ada yang tanya gini Pak di sosmed kayak apa yang bisa menghentikan Inggris dengan skuad seperti ini? Wow. Ya Gareth Southgate. Gareth Southgate. Ya Gareth Southgate. Pelatihnya dewe. Tapi aku respect dengan Gareth Southgate di pertandingan kemarin melawan apa? Slovenia. Gareth Southgate tuh pakai jam tangan yang warnanya sama kayak yang tak pakai, Pak. Anjir. Gareth si podo. Oke. Gareth Southgate tuh memang suka dengan warna-warna cute ya. Jadi memang Gareth Southgate itu tidak mengincar kemenangan tapi lebih ke mikirin fashionnya dia. Yang penting fashion sih. Penting fashion fashion. skena, yang penting style sih, urusan menang carry gampang. Bahkan dari beberapa pelatih kayak Nagelsmann, Southgate itu Nagelsmann tuh ini ya, punya variasi taktik yang banyak. Kalau ada yang bilang pelatih yang gagal tuh kayak gimana, mungkin pelatih yang miskin taktik. Iya. Southgate salah satunya, Gareth Southgate. Ngerti ra sih jokse ning Twitter kan Gareth Southgate ya. Southgate Gerbang Selatan. Kuwi sih apa normal tire. Kowe ngerti top tire Gerbang Selatan apa? Gerbang Kidul. Gapura Kidul. Ada. Gapura Kidul. Padahal mesti sing gawe wong anu wong Yojo, wong Solo, Semarang ngono lho. Gareth Southgate tuh punya Foden, punya Palmer, punya. Tapi mungkin ini Gareth Southgate kan waktu itu masukin siapa namanya Ivan Toney kan. Ivan Toney. Nah itu tuh udah deadlock banget tuh. Jadi Gareth Southgate tuh udah bingung ya. Dan dia berkata, aduh aku harus berjudi di menit-menit akhir gini. Lah Ivan Toney ada yang bilang judi. Iya sih emang Ivan Toney pernah judi sih. Ada yang bilang judi, ada yang bilang judi. Langsung dia datang. Ini baru. Jadi mungkin maksud dari Southgate memasukkan Ivan Toney adalah di setiap menit-menit akhir dan di saat dia harus berjudi. Iya, makanya Ivan Toney datang. Ivan Toney jadi jawabannya ya. Ya tapi walaupun kayak gitu jujur aku saiki Inggris bro, emang Inggris ini tahun ini. Enggak. Tapi mungkin ini Mendakan ekspektasi. Tapi mungkin waktu kemarin ada yang komen loh Pak. Jadi jarak Inggris sama Jerman itu dari Jerman ke Inggris itu 45 menit. Iya. Nah, jadi 45 menit. Kayaknya ya. Jadi 45 menit itu sebenarnya Southgate daripada melanjutkan pertandingan itu sampai Inggris sudah sampai rumah. Iya bahkan kan maksudnya kan banyak banget kayak it's coming home. Terlalu ya it's coming home itu maksudnya balik omah. Ya balik omah. Orang pialanya sih balik omah jadi tapi emang balik omah. Bukan football coming home tapi Southgate coming home. Nah, England player coming home maksudnya. Balik ning omah masing-masing maksudnya. Tapi kok ini ya kalau ngelihat Euro sekarang tuh agak membosankan Pak. Ya kenapa tuh? Jadi banyak pertandingan itu tuh mereka banyak gak ada nyerangnya. Jadi malah mereka tuh kayak Perancis deh mainnya ngebosanin dengan materi pemain yang sehebat-hebat itu. Bener, tapi tuh kayak mainnya tuh main aman, terus baru nyerang total itu kalau mereka udah kebobolan. Iya, antara kebobolan atau udah menit-menit akhir biasanya. Nah, kenapa nggak tahu ya? Kalau nonton Copa America tuh mainnya total aja. Iya. Brazil aja bisa segoyah itu loh. Brazil apa? Panama di pertandingan pertama Costa Rica. Wah, iya Costa Rica bukan Panama. Nah, Brazil tuh sampai sesusah itu menurutku. Kenapa? Karena mereka total. Ya, mereka total. Dan kalau ada yang bilang Copa America tuh lebih mudah dari Euro atau Euro lebih sulit dari Copa America, ya udah itu opini mereka. Iya, betul. Itu opini mereka dan Messi juga bilang kok yang susah tuh bukan ini, Piala Dunia tuh yang susah. Iya, betul. Ini kan sekelasnya kan cuman kayak lawan-lawan. Ya mungkin Mbappe sah-sah aja bilang gitu karena dia udah pernah angkat piala. Kalau kita lihat seperti Ronaldo kan juga nggak komen apa-apa karena tidak angkat piala. Ronaldo nangis kemarin mau bawa komenin tak? Terakhir soalnya orang yang komen apa jenenge Ronaldo nangis dirujak satu Twitter. Ya Ronaldo tuh adalah seorang pria sejati Pak menurutku. Oh gitu ya. Menangis tuh nggak apa-apa. Karena apalagi karena dia gagal ya. Karena gagal ya. Dari semua free kicknya dan tendangan penaltinya yang gagal. Kenapa dia menangis dan menyadari itu tuh setelah menendang gagal penalti? Kenapa tidak dari free kick? Iya kan? Iya benar. Sebelumnya ya harusnya. Iya, harusnya kan waktu dia dapat tendangan free kick, Ronaldo tuh harusnya mulai musahabah diri. Iya. Aku wis tuwa iki wayahe sing nom-nom. Iya benar. Bernardo Rene.
Bruno kayak biasa neng MU nendang toh, iki tendang. Kudune ngono Ronaldo menurutku, Pak. Bukan malah segala macam peluang free kick itu ditendang dek net. Iya. Karena ini pertandingan Udah bukan waktunya ya berarti. Udah bukan waktunya dan ini pertandingan real. Tidak bisa dicetak gol dengan R2 kotak. Tidak bisa. Itu pas. Tidak bisa. Anda pikir iya oke, kalau skill jago free kick sampai tua tuh bisa, cuman di PES, di FIFA itu masih bisa. Cuman kalau jago free kick di pertandingan nyata itu memang kayaknya susah ya, mustahil, lebih susah. ke mustahil. Karena kan pasti akan ada banyak faktor kalah angin. Ya. Kalah angin. Baling gembos City. Tapi ini ya, ngomongin soal Euro dan juga bola tadi kan banyak jadi perbincangan juga, bola di Euro ini adalah improvement. Banyak improvement. Salah satunya di bola itu ada sensor sensor getar kalau nggak salah. Sensor getar. Jadi ketika bola itu menyentuh pemain, kalau misalkan handsball gitu ya. Oke, handsball. Ya. Awalnya saya sendiri awalnya itu masih nggak masuk akal gitu. Kenapa alat itu ditempel dimasukin ke bola gitu. Itu kan nggak masuk akal. Tapi ternyata itu jadi make sense karena ketika terjadi handsball misalkan, arah bola kan pasti kan belok ya. Nah, itu ketika menyentuh anggota badan, menyentuh tangan itu ada grafiknya gitu. Jadi bisa dicek lewat situ ternyata. Itu salah satu ininya ya, salah satu teknologi juga yang dipakai di Euro itu satu. Oh, pantes ya kalau ngelemparan ke dalam agak susah ya. Kenapa? Geter terus kan berarti kan. Untung Arhan ora melu Euro dan ora tremor ya. Tapi Kyle Walker kemarin termasuk jago. Iya. Jadi Kyle Walker adalah kan. pemain yang terinspirasi dari Pratama Arhan. Iya. Jadi kayaknya Kyle Walker tuh selalu nonton pertandingan Indonesia deh. Yang terinspirasi. Jadi piye ya cara ngegol? Nonton Liga Asia nonton pertandingan timnas Asia. Katanya coba. ada yang ramai nih di Indonesia nih. Wah, Arhan cocok juga iki ya. Oh, nguncal kene ngono Bali berarti kudu dianduki sih. Tapi kok anduke terakhir nganggo anduk Chelsea ya. Wegah baru ya. Wegah langsung. Tapi ini memang kemampuan yang dimiliki Pratama Arhan berarti kemampuan yang mahal berarti. Iya, sampai di Eropa. Sampai di Eropa dipraktekkan. dan juga di ini. Tadi ya soal bola itu satu, soal sensor gerak. Terus yang kedua, VAR-nya sekarang udah enggak sedramatisir di Qatar. Oh iya. Qatar kan dulu kita nonton Piala Dunia Qatar sedikit-sedikit VAR, tapi sekarang VAR-nya digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya ini aja, urgen aja. Urgensinya udah genting baru pakai VAR. Oke, soal sedikit-sedikit ini ya, sedikit-sedikit itu. Terus yang jadi bentar, jadi tak lurusin dulu. Jadi kenapa VAR-nya sekarang lebih efektif dan efisien? Karena Qatar tidak ikut. Ya. Betul sekali. Musuh bersama kita adalah Qatar. Betul. Karena alasannya itu ya. Iya kan. Alasannya karena Qatar tidak ikut ya. Astaga. Iya. Tahu nggak kenapa di pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu tidak menggunakan VAR? Karena Qatar ikut. Bahkan Qatar kan nggak mau main bola kalau masih nggak ada VAR ya. Kita harus melawan negara yang harus ada VAR-nya. Kemarin ngelawan India juga gitu kan. Bolanya udah keluar tapi bisa dimasukin lagi dan udah. Dia gak ada VAR. Wah, masuk akal. Kenapa di Euro? Makanya balik lagi kenapa di Euro itu lebih efisien, lebih efektif dan bahkan mungkin lebih bagus daripada kemarin Piala Dunia karena tidak ada Qatar. Bener. Itu masuk akal ya. Itu alasan bisa masuk akal. Masuk akal. Jadinya kenapa VAR-nya enggak lebay ya? Enggak lebay. Dikit-dikit VAR gitu. Ya karena bukan di Qatar. Mainnya di Jerman. Oke, balik lagi. Tadi teknologi VAR-nya efektif. Terus yang selanjutnya ya ini soal tambahan waktu. Oke, soal tambahan waktu sekarang udah nggak ngeri lagi karena sebelumnya kita kalau misalnya lihat di Piala Dunia Qatar itu tambahan waktu kan sampai ngeri banget ya. 12 menit, 10 menit. Tapi kalau sekarang udah kayak main bola biasa aja. Kayak main PES, Jadi mentok maksimal 3 menit. Tambahan waktu 3 menit, 4 menit. Enggak terlalu lama. Karena ini, Pak. Ini kan Euro ya, bukan Liga Premier Inggris ya.
Masuk akal. Kalau Liga Inggris kan ini Harus lama-lama. harus lama. Iya, Arsenal perpanjangan waktu 90 berapa? 5 gitu. 5 gitu. 5 masih normal, Iya, 8. 8. Arsenal ngegolin 90 plus 9. Kan Bener sih. Bener. Karena ini Euro. Karena bukan ini Piala, Euro. Bukan Liga Inggris. ini Euro bukan Liga Inggris. Masuk akal lagi loh. Masuk akal. Oke, itu tambahan waktu terus Iya, apa lagi? Apalagi ya mungkin sekarang jadi apa ya? Tapi mungkin ada satu ini sih VAR offset tuh yang mungkin sampai sekarang tuh masih menyebalkan dan Iya. itu membekas di Apa itu? para pecinta sepak bola Belgia. Lukaku kena VAR offset terus, Pak. Yang terakhir tuh dia kena garis offset pas ning Pak. Dia kena offset, Pak. Kena garis offset. Saya bayangnya ya, posisimu bener. Enggak, jangan dari situ deh. Kayak memulai karir sebagai sepak bola profesional udah dari dulu. Dari dini ya. Main di Piala Dunia, main di Piala Eropa. Offset gara-gara bro. Sebesar apa Lukaku sampai bisa offset kok iso? Jadi awalnya ini terus iki ngene. Enggak maksudku. Bro, kan enggak mungkin Lukaku mainnya kan ngene. Jing. Enggak mungkin jalannya terus gini kan. Iya. Aku biasa wae, Iya, bro. kayaknya memang ini ya memang panitia Lukaku ingin menggembosi Lukaku. generasi emas Belgia. Iya. Bener sih tapi ya. Tapi ngomongin soal Piala Eropa lagi banyak wonderkid yang sekarang bersinar. Oh, Lamine Yamal. Ya, kalau di Spanyol ada Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Terus di Jerman ada Florian Wirtz sama Jamal Musiala. Terus siapa lagi ya? Di Belanda ada Xavi Simons. Di Turki ada Arda Güler. Yes, benar. Terus di mana? Georgia tuh ada Kvaratskhelia. Iya, Kvaratskhelia. Terus di Inggris nggak ada. Gak ada, di Inggris gak ada. Di Inggris nggak ada. Karena tidak dimainkan oleh Southgate. Bener, sama aja. Southgate tuh lebih percaya dengan Kyle Walker. Terus Harry Kane. Bahkan dia masih percaya sama Calvin Phillips, Pak. Oh, Calvin Phillips. Jadi ini waktu pertama kali kalah loh. Jadi Inggris itu tidak punya pengganti alami Calvin Phillips. Anjing. Cok, Calvin Phillips ki sesangar opo goblok? Padahal ning klub ora tau main. Iya kan sih sangar Declan Rice, sangar ngono kan Gallagher gitu. Kok iso percaya mbek Calvin Phillips? Kunciran rambutnya ki wis aneh ya. Tapi satu hal yang perlu diapresiasi adalah di Euro ini adalah permainan Mudryk meningkat. Ya, meningkat gobloknya. Meningkat gobloknya kok iso tendangan finesse ngono ke flashing ngono waceng. Kok iso ya? Kabarnya ini Pak, bola yang ditendang Mudryk itu sekarang sudah menjadi satu dengan bolanya tendangan Marcelino. Yang waktu itu ya. Jadi ketemu di Sleman katanya. Jadi bola ini ditendang ning gone Jerman, mencelati tekan Sleman jare, Pak. Nggak ketemu ning atap stadion Maguwarjo. Tapi mungkin ini Pak, juga kalau kita ngomongin kegagalan Italia di Euro kemarin adalah ada banyak rumor mengatakan bahwa pemain dari Italia itu kebanyakan pemain titipan, Pak. Ya, banyak katanya. Karena tidak ada satupun pemain dari Milan. Ya. Kalian tuh ada dendam apa dengan Milan? Tapi karena emang sebenarnya kalau misal di logika ya, kalau ini ngomongin sedikit Pak. Tapi kalau misalkan di logika memang AC Milan itu di musim ini dan juga dua musim terakhir gak ada pemain Italia yang stand out. Pun ada Sandro Tonali nggak bisa main karena kasus judi kan? Oh iya, Sandro Tonali jadi karena emang kasus judi. Karena emang nggak ada pemain Italia yang stand out di AC Milan karena AC Milan sekarang gini deh, AC Milan dan juga Inter kalau ngomongin Inter. Oke. AC Milan itu adalah dia berangkat pas awal-awalnya AC Milan banget ini. Mereka itu dibangun ya karena lokal dari pemain Italia. Gitu. Okay. Sedangkan namanya aja udah Inter. Okay. Inter itu jadi dia mewadahi orang-orang yang bukan dari Milan, yuk bal-balan tapi Milan gitu diwadahi. Nah, tapi kok semakin kesini pemain Italia malah lebih jarang di AC Milan, malah lebih ke Inter. Oh iya ya, lebih jarang ya. Ya, jadi ya memang benar katanya ada banyak pemain titipan karena saya ingin Pak, sebelum Euro 2016 deh, Euro berapa? Euro 2012. Jadi Euro 2012 ada nama El Shaarawy, Euro 2024 masih ada nama El Shaarawy. Gimana ceritanya?
Ah iya ya. Iya kan? Kayak- Gimana ceritanya sekarang El Shaarawy itu ada di wing kiri. Mm-mm. Ya kan? Ada di wing kiri. Masa iya enggak ada pemain muda? Masa iya enggak ada pemain yang Padahal kan di ada- posisi itu? Ada ini kan, ada Moise Kean juga kan. Ada Moiskin, ada namanya pemain dari Leeds namanya Gnonto. Itu Oh iya, juga ada Gnonto. pemain muda. Ya, jadi maksudnya masa iya di Euro 2024 tapi kamu masih mengandalkan El Shaarawy gitu loh. maksudnya. Oke. Dan menurut banyak sekali pembahasan, Italia itu membawa pemain yang sebenarnya nggak perlu di. Oh, jadi memang ini ya kayak nggak efektif ya akhirnya Iya, mainnya. pemainnya Ya? akhirnya nggak efektif. Jadi bahkan kalau nggak salah startingnya itu nggak ada yang tetap. Jadi Iya. satu pemain Bahkan kita ngelihat Chiesa jadi starting tuh besoknya nggak jadi starting. Bener. Pun di tengah walaupun ada Nicolo Barella yang luar biasa di musim di Italia, tapi kayak nggak ngangkat sama sekali. Justru Iya. yang ngangkat performa Italia malah justru adalah backnya Riccardo Iya. Calafiori. Kenapa di Italia tuh ada Immobile, kenapa nggak dipanggil gitu? Ya, padahal Immobile adalah salah satu pencetak gol terbanyak di tim Iya, Italia konsisten. yang masih Mm-mm. aktif. Dan Yang bahkan masih kalau aktif. kita ngelihat Euro sebelumnya ada nama-nama seperti Pele, Ya, terus kita Graziano nggak Pele. tahu itu siapa, tapi mainnya juga bagus. Graziano Pele kan? Heeh. Ya. Tapi mainnya juga bagus. Iya benar. Kenapa pemain-pemainnya yang dipanggil yang kayak gitu Iya, gitu? benar. Skamaka mungkin oke lah, tapi kan Skamaka tidak punya tandem di timnas. Anyway kalau ngomongin soal Gianluca Scamacca sebenarnya Scamacca itu punya karir ya. Ini lucu Pak sebenarnya menurutku. Oh gimana? Gianluca Scamacca itu sebenarnya salah satu pemain Italia favoritku. Cuman nggak tahu kenapa setiap tim yang dibela sama Scamacca itu mainnya welek banget nih tim. Cuman yang lucunya adalah dia adalah penyumbang trofi. Tapi Oke. dia mainnya jelek. Contoh musim kemarin dia main di Atalanta. Oke. Atalanta juara Europa League. Nah, Bener nggak? gimana? Nah, sebelum di Atalanta dia main di West Ham United. Hmm. Di West Ham United mainnya bosok atau dimain kayak karo sapa jenenge David Moyes. Oh, oke. Tapi West Ham masuk final Conference League dan menang Conference League. Iya, Jadi iya. dia kayak apa ya? Kayak jimat mungkin ya. Oh, Jimatnya oke. tim yang butuh Oh, mungkin kayak- Scamacca kayaknya. Kayak ini ya zamannya Inter juara Champions League ada McDonald Mariga waktu Iya, itu. jadi harus ada pemain itu biar juara. Ya benar, Scamacca emang kayak gitu. Sebenarnya nggak istimewa banget. Mungkin tips buat supaya Italia bisa juara lagi adalah mungkin Scamacca dimainin sampai final aja. Iya, Pas final tuh baru main Scamacca. iya benar. Jadi supaya juara. Iya. Oh terus ngomongin Italia lagi Pak, sampai tifosi Italia, Hah. supporter Italia, tifosi Italia tuh sampai waktu Italia kalah waktu itu. Mm-mm. Lawan siapa ya aku lupa? Lawan Spanyol ya? Bukan, yang knockout lawan Swiss. Oh, lawan Swiss. Lawan Swiss. Itu sampai Donnarumma nyamperin ke tribun supporter dari Italia sampai ada satu dari mereka yang bilang, "Wis Donnarumma pindah warga negara we soalnya kue kapian ning timnas Italia." Ya karena yang paling bagus cuman ini ya Donnarumma ya. Ya cuma Donnarumma mau gimana? Lainnya kayak PNS main futsal ya. Sing biasanya jersey-nya ketinggalan kan. Jadi ketinggalan sih, yang penting foto. Sing penting foto. Gelem mangkat main, sing penting ono fotone. Ketokne dribble apik. Tapi ning foto tok ya. Asine ki nek ning nggone rile kesandung luput ya. Sikile nendang tiang gawang. Tapi itu tersingkirnya Italia jadi rekor yang berlanjut. Oke. Rekor yang berlanjut adalah juara edisi sebelumnya Oke. itu pasti nggak bakalan jauh-jauh melangkah Ah, sampai semifinal iya, sampai iya. perempat final pun kayaknya enggak. Jadi Tapi karena besok, udah tradisinya kayak gitu. Besok udah 8 besar. Ya, Jerman ketemu Spanyol ya? ya lupa, bentar. Jerman ketemu Spanyol kalau nggak Ya, salah. saya ini ya. Saya lihat ini. Kayaknya sih Euro tes knockout stage. Ya. Kita bahas soal 8 besar ya. Oh, kita bahas 8 besar. Jadi kita supaya mungkin teman-teman yang pegang arisan dan timnya masih ada mungkin masih ini ya, butuh prediksi Butuh kita. semangat. Butuh semangat. Yang pertama Spanyol lawan Jerman. Ada yang bilang itu adalah final yang terlalu awal, terlalu Ya, betul, dini, betul. final terlalu dini. Tapi menurutku enggak, karena final-final sekarang adalah ini ya memang kayak tim-tim yang nggak pernah kita duga sampai Ya, final. betul. Kayak Dortmund, ada nggak yang nyangka Dortmund sampai Bener, final? UCL ya. Heeh.
Nggak ada, karena eranya sekarang udah berubah. Benar. Gitu. Kalau ditarik edisi sebelumnya, siapa yang nyangka Kroasia sampai final Piala Dunia? Nah, Ya terus Euro kemarin siapa yang nyangka Portugal yang mereka di fase grup aja 3 tim terbaik Ya. di Euro 2016. Terus 2020 siapa yang nyangka Inggris jadi final? Iya, bisa masuk final ya. Nah, Jadi memang ini kalau misal dibilang final kebagian pun sebenarnya nggak kebagian. Enggak banget. kebagian Ya, juga. Emang umumnya cah. Emang sekarang umumnya ngene, bal-balan Umumnya era bal-balan. saiki koyo ngene. Iya. Mbok pikir umumnya Spanyol bal-balan. ki sesangar koyo ono Fernando Torres ngono ora. Mbok pikir Spanyol bakalan iso kok iki juara Euro. Striker Spanyol saya mau Morata. Morata striker, Joselu. striker ngantuk. Jadi kalau dibilang ini final kebagian enggak. Enggak ya. Karena ada kemungkinan bisa jadi ya Lamine Yamal akan bikin kaget besok ya. Bisa. Tapi Selama Lamine Yamal udah ngerjain PR. bener. Lamine Yamal bal-balan gawe tugas kok dia bajir. Kok umumnya cah SMA. Jadi ngono ya tim-tim sih latihan terus. Yamal ning ndi? Nugas. Golek kopi susu biasanya ning kafe. Spanyol lawan Jerman, siapa yang menang? Menurutku dengan kembalinya Toni Kroos mungkin Spanyol bisa kalah ya. Ya. Karena kayaknya bakal dibombardir deh besok karena pertahanan oke, Spanyol gak bagus-bagus amat. Tapi bisa jadi kemenangan ada di pihak Spanyol karena invertednya Cucurella Oh iya benar sama dengan Carvajal. overlapnya Carvajal itu bisa menarik. Ya betul. Jadi ini masih ngambang ya, kalau saya sendiri juga belum tahu, mungkin ini bakalan sengit sampai akhir. Oke. Mungkin Sengit. sampai Enggak. enggak. Oh, Susah. tuan Masih rumah. masih ada apa Spanyol masih ada Lamine Yamal. Spanyol sama masih Nico ada Lamine Williams. Yamal. Oke, mungkin kalau tuan jangankan Jerman deh. Qatar aja yang kayak gitu aja tetap pulang kok. Come on lah. Jerman Piala Dunia 2006 sampai mana? Sampai semifinal kalah sama Yes. Italia. Udahlah, Toni Kroos reunian udahlah. Toni Wes, Kroos tuh pensiun. aja rasa kayak menang-menangan. Berarti nek Jerman menang terus ada keberpihakan wasit ya, berarti memang panitiane gatel. Rak beda tuh karo Qatar. Oke, lanjut ke perempat final selanjutnya, ada Portugal lawan Perancis. Portugal lawan Prancis ada kemungkinan Portugal. Aku juga pegang Portugal. Karena Spanyol, Prancis itu si Tchouaméni pernah bilang kita tidak apa-apa bermain jelek, yang penting kita menang. Ya. Gatel. Raurus karo lambe-lambemu mang main elek, woi. Karena Portugal memang haus kemenangan, Pak. Ya. Portugal bisa lebih menjanjikan karena bisa lebih aku menjanjikan. lihat beberapa pertandingannya Prancis ya. Prancis itu sampai ke perempat final tuh mereka Mungkin- sama sekali belum pernah cetak gol sendiri. Mungkin tips untuk Portugal supaya menang adalah free kick tidak boleh diambil Ronaldo. Gatel Ronaldo. Melusut kabeh tendangannya Tapi wisan itu ya. tadi catatannya adalah Prancis sampai ke perempat final belum pernah ngegolin sama Oh, sekali. belum pernah ngegolin. Maksudnya belum pernah ngegolin itu berasal dari pemainnya sendiri. Iya. Bahkan kemarin pas lawan Belgia. Own goal ya. Ya, terhitungnya adalah on goal dari Kolomuani. Tidak boleh kita biarkan ada satu tim yang lolos tanpa menggolkan ya. Rantuk. Gatel. Kok iso ya menang terus? Kok tapi iso ora menang ngegol terus gitu? ra ngegol kayak goblok. Padahal kowe duwe Mbappe, duwe Griezmann, duwe Ya Giroud. iya udah anjir. Griezmann anjing. Aneh. Stickmu rusak, Bo. R2-mu angel ya ketok trigger ya. Berarti Portugal ya? Portugal. Portugal ya. Oke, lanjut ke Nederland lawan Turki. Belanda lawan Turki. Aku Belanda. Aku Turki, Pak. Turki ya. Turki karena aku ingin membuktikan bahwa timnas pusat itu tidak lebih baik dari timnas kita. Jadi Turki aja yang menang. Iya sih, walaupun sebenarnya Belanda punya permasalahan di ini sih. Belanda itu punya permasalahan di finishing. Oke, di Sebenarnya. finishing. Walaupun kemarin mereka menang lawan Rumania 3-0, tapi kayaknya strikernya itu belum bisa menempatkan diri sebagai striker gitu. Oke. Karena kan yang ngegolin terakhir kan siapa? Daniel Malen ya. Daniel Malen, terus yang Gakpo. sebelumnya juga Cody Gakpo. Jadi malah justru wing-wingnya ini yang Iya, kerja keras. wingnya belum main base dia pakai goblok ya, kaboten headband. ya, kabupaten headband. Ngapain dasmu rak bocor mbok kayak kok ngono ya? Lagian kita tuh main basket ya. Lah ya, Ngapain ya? butuh melindungi apa dari kepalamu yang tolol itu? Oke, yang terakhir adalah ya Inggris lawan Swiss. Inggris lawan Swiss, aku lebih milih Inggris. Inggris ya. Karena Tetap realistis Inggris. tetap Inggris karena Tetap aku realistis ingin Inggris. Southgate diperpanjang. Supaya akeh wong misu-misui Southgate. aku ya. Tapi gimana ya? Kayak
fans Inggris dengan Southgate tuh kayak love hate gitu. Iya. Jadi Benar. kita benci ya, kita suka nggak suka, benci Tapi ya apa pelatih enggak, tetap tapi ya Southgate. pelatih tetap Southgate meh piye. Bener. Nek meh ngeritik ya silakan kritik ke FA wae ya. Ya, aku sebenarnya jadi pilihan sulit karena kalau melihat permainan Inggris dari fase grup sampai ini ya, sampai perempat knockout kemarin, Inggris emang elek banget mainnya. Iya. Jelek banget. Mungkin ini sih, tapi dengan Southgate mulai mainin Palmer aku mulai gak percaya dengan Ya, Southgate. mulai sedikit lebih Emang ini kudune ya. kayak ngono, cuk. Emang kudune ngono ya. Anjan gapura kidul aneh-aneh. Gapura gitu. Tapi Swiss juga nggak kalah, soalnya kan Swiss yang mulangin Italia kan. Oh iya, Akhirnya. ada Embolo, Iya, Serdan ada Shaqiri, Serdan Shaqiri, Granit ada Xhaka. Xhaka. Oh itu Jadi- didikan berhasilnya Xabi Iya, Alonso. makanya kemarin sampai ada yang bilang gini kan, waktu Swiss lawan Italia itu ini adalah pertandingan di mana tim Premier League lawan tim Championship. Wah. Nah, ini aku takutnya akan kejadian lagi waktu lawan Inggris gitu. Oh. Jadi nanti kita tinggal nunggu aja nih pinter-pinterannya Mungkin besok Swiss. bukan tim Premier League melawan tim Championship, tapi tim Premier League melawan tim BRI Liga 1. Jadi kita akan melihat Harry Kane seperti Zahrahan. bener. Seperti Spasojevic. Harry kan seperti Spasojevic. Gitu ya. Jadi prediksinya kayak gitu dari kita karena itu mempertimbangkan beberapa hal ya sebenarnya. Oke, Walaupun itu mempertimbangkan beberapa hal. Jadi ya udah kayaknya sepertinya ini adalah pilihan terbaik. ya kayaknya, tapi Jadi- kan kita bakalan menyaksikan ya. Oh, akhirnya kita siapa- bakalan siapa yang menyaksikan jadi- aja siapa yang jadi. ini. Tapi untuk timnas kemarin menurut Timnas, Bung oke, kita Raka main gimana? Timnas U16 U16 kemarin aku cuma nonton satu pertandingan lagi. Oh. Tapi cukup ngikutin. cukup meyakinkan Iya. ya. Tapi Ya. kalau perjalanan timnas untuk menembus kualifikasi Piala Dunia, apakah Bung Raka yakin? Ini menarik sekali. Menarik sekali ya. Karena akan bertemu dengan Jepang, Ya, Australia. ketemu Australia terus Arab Saudi. Tapi saya bersyukur Indonesia tidak bertemu dengan tim panitia apa itu? Qatar. Bener. Bersyukur tidak bertemu dengan Qatar. ya. Kalau ngomongin round 3 ya, ngomongin round 3. Model kita yang penting realistis aja. Oke. Ya, realistis aja walaupun kans lolos itu jadi 44%, tapi lawannya yo Jepang, lawan Cina, lawan Australia gitu Wah, itu itu angel ya, Bos. Akan melelahkan sekali untuk Ya, away apalagi day. Arab Saudi. Jadi emang ya tetap realistis aja, tetap realistis walaupun ya kita yakin bisa bikin kejutan. Oke, kita yakin kita bikin. Tapi di round berapa di round 3 ini sejarahnya dari yang sebelumnya dari Piala Dunia 2022 terus Piala Dunia sebelum 2022 berapa? 2018 itu yang masuk ke round 3 itu Thailand, Pak. Oke. Thailand. Itu juga nggak pernah menang sama sekali. Mentok imbang. Terus 2022 itu di round 3 itu ada Vietnam, perwakilan dari ASEAN. Itu juga nggak pernah menang kalau nggak salah atau menang sekali. Tapi yang jadi catatan saya di sini adalah Vietnam waktu main di round 3 itu tuh cuma kalah 1-0. Oke. Jadi emang solid waktu itu. Waktu Vietnam masuk ke round 3. Nah, mungkin Indonesia bakalan jadi seperti itu. Walaupun mungkin nggak jadi yang stand out menang-menang terus gitu, tapi paling nggak kalahnya nggak terlalu parah lah gitu. Masa lagi lawan Bahrain juga. Iya, lawan Bahrain juga. Tapi kita udah punya bekal, Pak, di bukan U23 ya. Di AFC kemarin. Kita udah ngelawan Jepang, kita udah ngelawan Australia, kita udah ngelawan beberapa tim yang Korea Selatan. Uzbekistan. Iya, Uzbekistan, benar. Nah, itu menurutku bisa bikin kita jadi lebih kuat menurutku. Iya. Jadi mentalnya terbentuk ya. Jadi karena sekarang gini, bisa Pak. evaluasi. Benar. Karena sekarang posisinya timnas ini ada gini. Kita kalau misal ditanding kayak karo podo-podo ASEAN, kuwi koyoke wis beda level gitu. Beda level. Udah saatnya kita pindah benua ya. Iya. itu benar. Jadi kayak maksudnya gini loh. Lawan ASEAN U16 aja. Oke, U16. Kemarin ya. Lawan ASEAN kita bisa menang 3-0, 5-1, Oke, 6-1. Dan kemarin waktu lawan Australia kita cuman 10 pemain. Ya, cuman 10 pemain bisa. Kita cuman 10 pemain kalahnya- bisa kalahnya- ngejar. Bisa ya. ngejar, kalahnya cuma 2 gol kan. Cuma 3-5 gitu. Jadi emang timnas kita ini buat ASEAN terlalu gampang, tapi kalau masuk ke Asia, ke benua Asia secara keseluruhan kayaknya masih terlalu dini gitu. Iya, Jadi terlalu dini. ini ada di fase genting nih kita nih. Kayaknya meh medun yo kita kesangaran, meh munggah kita urung tekan gitu. Oke. Jadi mungkin ini sih, kita yakin timnas kita menang selama Pak Erick Thohir masuk locker room. Iya, betul. Kalian mau fight back? Kalian mau apa? Mau lolos? Fight back pokoknya. Jadi tolong Timnas lah.
Timnas senior U23 U16 Oke. timnas wanita Paris mlebu locker room loh. Astaga. Jadi mungkin ya, dan itu bisa disinyalir bikin pertandingannya kalah. Ya. Jadi tolong ya besok kalau panitia ya, titipan mungkin aja ya. Kalau ada Pak Erick Thohir mau masuk ke locker room, tolong dikasih masuk ke locker room tim lawan aja ya. Karena ini Pak, motivasinya itu sangat membangun kan. Iya, motivasinya sangat membangun. Jadi supaya dan selain timnya jadi semangat, timnya juga jadi kalah. Wah. Jadi tolong masukin Pak Erick Thohir di locker room tim lain. Di locker tim lain ya. Tim lawan. Tim lawan. Pokoknya jangan tim Indonesia lah. Kalian mau apa? Ah, males. Kender TV, ketawa tanpa khawatir.